Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman. Ilmu Komunikasi Universitas Tribuana Tunggadewi untuk mata kuliah kita pengantar TV dan film. Mohon maaf, pertemuan kemarin tidak bisa live karena ada satu hal. Nah, sebelum menuju ke UTS, saya akan memberikan ulasan kembali terkait tugas yang kemarin saya share. Mungkin sudah mengirimkan, mungkin ada yang juga yang belum mengirimkan. Nah, bagi yang belum mengirimkan, mohon maaf, saya masih tidak terima karena acuan saya adalah deadline ya, deadline. Kemudian saya coba kembali ulas terkait tugas kemarin ya. Jadi kenapa saya harus menyampaikan ini? Strengths, weakness, opportunities, dan threats (SWOT) ya. Jadi industri pertelevisian di era digital ini, tantangan stasiun televisi ini cukup unik ya, apalagi di era digital yang dimana migrasi dari TV analog ke TV digital ini sudah semakin gencar dilakukan dan memang harus segera dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, ini menjadi unik karena bisa jadi satu stasiun televisi itu bisa mempunyai anak perusahaan atau mempunyai banyak channel, gitu ya, dalam satu frekuensi. Itu yang sepemahaman global saya. Ya, otomatis beberapa stasiun televisi pun harus memutar otak ya, harus membuat sebuah strategi, di mana strategi ini adalah bagaimana keberlangsungan hidup, bagaimana potensi yang ada dalam dunia broadcasting televisi ini. Ya, kita masih belum ngomongin film nih, kita masih ngomongin TV. Next, nanti setelah tes kita ngomongin filmnya. Nah, di dalam bisnis gitu ya, bisnis penyiaran, analisa dasar itu harus wajib dilakukan, teman-teman ya. Entah itu TV baru, entah itu TV yang lama pun tetap akan melakukan analisa. Karena apa? Karena ya marketnya memang ada di situ. Jangan sampai TV-nya udah pede banget dengan besar, dengan nama yang besar, belum tentu juga misalnya setahun 2 tahun dia akan kolaps juga gitu ya. Ini yang terjadi oleh beberapa stasiun televisi seperti Net TV gitu ya. Net TV keren banget dia, keren banget. Programnya bagus, original semua, talentnya juga bagus-bagus. Orangnya udah nggak habis kreativitas ya. Kemudian program-programnya pun juga akhirnya berdampak. Tapi apa kabar dengan penonton Indonesia? Ternyata penonton Indonesia masih senang yang tayangan-tayangan yang notabene adalah tayangan-tayangan yang bisa jadi tidak mendidik, bisa jadi hanya gimmicks gitu ya, yang menjual sensasi gitu, atau hal-hal yang tidak lumrah gitu ya. Misalnya ada pocong masuk molen, ada pocong yang hanya dikali di sungai gitu kan, kena azab dan lain sebagainya. Mungkin itu lebih populer bagi orang-orang Indonesia gitu ya. Nah, ternyata demografi yang ada di Indonesia ini harus kita telusuri juga. Nah, ada beberapa analisa yang sudah kalian kerjakan dari beberapa review yang saya tahu dan dari hasil pengiriman kalian. Overall it's okay lah, keren gitu ya. Tapi ada beberapa harus ulasan yang mendalam, teman-teman. Ya, contoh adalah strengths. Ya, strengths ini kekuatan. Apa sih kekuatan dari televisi? Saya ambil contoh adalah Net TV misalnya ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum terjaring dengan Net TV ya. Saya ambil katakanlah RCTI lah, gitu ya, yang mungkin di seluruh Indonesia bagi teman-teman yang mengakses itu masih bisa menikmati. Oke, RCTI. Strengths. Kekuatannya apa sih? Nah, kalau menurut saya dari hasil analisa dasar saya, RCTI adalah televisi nomor 1 swasta pertama. Ya. Dia lahir duluan. Dia tahu pangsa pasarnya siapa. Dia sudah trial and error. Itu adalah sebuah kekuatan. Artinya apa? Dia sudah membuat sebuah penelusuran, penelitian, dia sudah tahu bagaimana pasarnya, bagaimana iklan-iklan yang masuk, yang setia, gitu ya. Itu adalah kekuatan dari RCTI. Ya. Kemudian bagaimana dengan kelemahannya? Tentu ada sebuah kelemahan yang sebagai satu stasiun televisi yang cukup wow di Indonesia, RCTI juga punya kelemahan. Apa? Salah satunya mungkin bagi saya ya, bagi saya adalah mungkin kelemahannya sebagai analisa dasar adalah tayangannya mungkin belum fokus arahnya kemana. Entertain kah, news kah, kemudian atau
dia ini full dokumenter seperti National Geographic. Tapi yang saya lihat adalah RCTI punya banyak warna ya, ragam. Entertainnya ada, newsnya juga punya, kemudian dunia anaknya juga ada gitu ya. Yang saya nggak pernah habis pikir RCTI masih tetap suka banget menayangin yang namanya Doraemon, mulai dari saya nonton lewat bocoran parabola tetangga sampai sekarang sudah era digital, Doraemon masih tetap eksis ditayangkan oleh RCTI ya. Kemudian ini menjadi sebuah kelemahan, artinya ada beberapa contoh nih, saya ingin mengiklankan dengan pangsa pasar adalah para pebisnis gitu ya. Otomatis RCTI apakah ada program untuk para pebisnis gitu. Nah, ini kan harus diulas, harus dicari gitu ya. Oh, mungkin pebisnis akan lebih menikmati dunia news gitu ya, pemberitaan, karena dia harus melihat situasi dan kondisi sekitarnya untuk menetapkan apa yang akan terjadi di bisnis di kemudian hari. Ya. Otomatis dia akan berpindah iklannya ke TV One, ke Metro TV. Kira-kira seperti itu teman-teman kelemahannya. Kemudian beberapa kelemahan yang saya coba tangkap dari salah satu stasiun itu adalah RCTI itu, maksudnya mungkin ada beberapa sumber daya manusianya yang bukan uzur ya, tapi harus ada peremajaan kembali sehingga ide-ide kreatifnya lebih terjaga, ide-ide kreatifnya lebih mumpuni untuk bisa menghadapi serangan digital yang internet yang merajalela ini. Gitu ya. Itu gambaran dari saya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana dengan opportunities-nya, peluangnya? Saya kira RCTI sebagai stasiun televisi pertama swasta di Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar ya, dengan keberagaman program yang saya tadi ceritakan di awal, otomatis dia punya banyak peluang untuk mengisi slot iklan mau di mana aja. Wah, saya mau pangsa pasarnya dangdut, ada misalnya. Saya mau pangsa pasarnya anak-anak kecil nih, ada Doraemon misalnya. Saya mau pangsa pasarnya ibu-ibu, ada Ikatan Cinta gitu. Saya mau pangsa pasarnya anak-anak muda, ada Indonesian Idol. Peluangnya luar biasa besar gitu ya. Peluangnya dan jaringannya juga begitu besar, dan juga dia mempunyai mempunyai kekuatan jaringan atau pemancar yang cukup bisa menjangkau hampir seluruh Indonesia dibandingkan beberapa stasiun televisi, karena memang dia yang pertama, dia tahu skupnya sudah sampai sejauh mana gitu ya. Kemudian T, ada threats atau ancaman, apa yang akan terjadi? Nah, mungkin salah satunya adalah era digital. Mungkin salah duanya adalah era-era milenial ya, 4.0, internet dan lain sebagainya. Bisa jadi ini menjadi kelemahan atau ancaman. Ancaman yang terjadi adalah banyak pengiklan yang mungkin memutuskan untuk tidak menayangkan di televisi kembali karena mungkin ada kemudahan-kemudahan untuk saya menayangkan di iklan digital, misalnya di Google, misalnya di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu ancaman otomatis dengan analisa SWOT yang sudah kita pelajari. Ini sebenarnya tidak hanya berlaku di dunia bisnis penyiaran saja ya. Teman-teman pun juga nanti misalnya ingin melakukan usaha, ingin membuat unit bisnis, ingin membuat wirausaha pun analisanya bisa menggunakan analisa ini. Wah, saya mau jualan keripik nih. Apa sih kekuatan dari keripik saya? Oh, keripik saya ini paling enak nih. Bumbunya paling enak, rempah-rempahnya terjaga gitu ya. Terus juga keripik, misalnya keripik singkong nih. Singkongnya diambil dari bawah pegunungan. Nah, ini lebih enak, mungkin seperti itu kali ya. Nah, kelemahannya apa nih kelemahannya? Wah, keripik saya ini masih baru. Kemudian keripik saya ini juga punya harga jual yang tinggi karena memang prosesnya sangat detail banget misalnya seperti itu. Nah, dari analisa-analisa yang sudah dikumpulkan ini, seorang pebisnis harusnya bisa memutuskan apa langkah yang harus dilakukan kemudian hari. Ya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus di-skip, apa yang harus dicentangin. Gitu ya. Supaya apa? Kita bisa membuat sebuah gebrakan atau strategi agar ranah bisnis kita ini tetap terjaga baik. Syukur-syukur kalau bisa menanjak, ya.
Dengan memiliki kekuatan bukan berarti kita akan lemah. Nah, karena apa kelemahan kita sudah terjaga, sudah kita analisa sebelumnya. Gitu ya. Terus kemudian kita juga nggak, meskipun kita punya kekuatan dan kita ada kelemahan, tapi peluangnya masih ada nih. Nah, kita harus mengukur peluang kita ada di mana. Kemudian kita sudah excited, sudah bagus, tapi kita tidak bisa melihat ancaman. Nah, ini juga berbahaya, gitu ya. Maka ancaman pun atau tricksnya pun juga harus kita analisa. Ini nih ada ancaman-ancaman ini nih, apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan. Nah, dunia bisnis memang terus terus berinovasi ya, karena analisa SWOT ini sudah dipakai mungkin sudah puluhan tahun ya, mungkin ada analisa-analisa yang lain kembali yang diterapkan oleh para pebisnis terutama di bisnis penyiaran di era digital ini, gitu ya. Nah, teman-teman sudah saya jelaskan dan mungkin ada beberapa teman-teman yang wah kok saya nggak gitu ya jawabnya ya gitu. It's okay, nggak ada masalah gitu ya. Tapi yang paling penting adalah nanti ketika tugas pada saat UTS kalian juga bisa fight, juga membuka diri bagaimana menjadi seorang calon-calon sarjana komunikasi yang lebih baik. Saya kira demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf, saya nggak bisa live, tapi yang paling penting adalah kalian harus mempersiapkan untuk menjadi seorang lulusan sarjana ilmu komunikasi yang terbaik di universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.